Bismillahirrahmanirrahim. Teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, para pencinta channel YouTube Amri. Saya akan melanjutkan membacakan buku ini, yakni buku dengan judul Bid'ah dan Khurafat di Indonesia, buah karya Abu Umar Abdillah, penerbit Wafa Press. Saya akan membacakan pada halaman 53 dengan judul Menanam Kepala Kerbau. Entah sejak kapan tradisi ini berlaku, tidak jelas pula siapa pencetus pertamanya. Tapi bagi banyak orang, tradisi menanam kepala kerbau itu layaknya prosesi wajib yang selalu mengiringi momen-momen penting. Tak hanya orang-orang primitif, orang-orang berpendidikan dan menguasai teknologi juga takut meninggalkan ritual ini. Setiap kali hendak memulai peletakan batu pertama suatu bangunan, pembangunan jembatan, ritual sedekah bumi maupun tradisi larung untuk sedekah laut, kepala kerbau hampir pasti menjadi inti dari sesaji. Ritual itu juga mereka yakini bisa mencegah datangnya mara bahaya sebelum datangnya, atau menghentikannya tak kala musibah datang melanda. Tidak heran beberapa kali lumpur lapindo disuguhi kepala kerbau. Begitupun daerah-daerah yang pernah dilanda musibah banjir, gempa, dan lain-lain. Jika ada suatu jembatan runtuh atau bangunan ambruk, serta merta mereka berkomentar, itu akibatnya kalau tak ada tebusan kepala kerbau. Tapi jika ternyata yang ambruk itu pernah ditanami kepala kerbau, mereka diam 1000 bahasa, tidak mengambil pelajaran bahwa kepala kerbau yang ditanamnya itu tak mampu menyangga bangunan. Mereka juga melupakan banyaknya bangunan yang kokoh dan kuat meskipun tanpa diberi pondasi dari kepala kerbau. Begitulah sikap ambivalen yang menjadi karakter wajib orang-orang musyrik. Bila ditanya untuk siapa sebenarnya suguhan kepala kerbau itu ditujukan, ada yang secara jujur mengakui untuk jin yang menunggu tempat itu. Namun sikap jujurnya tidak mampu menghapus kesyirikan yang dilakukannya. Jika mereka menjawab untuk Allah, jelas ini jawaban yang mengada-ada. Allah tidak perintahkan itu. Bahkan itu adalah tradisi syirik sejak zaman jahiliyah yang terus dilestarikan para penganutnya. Itu adalah persembahan kepada jin yang mereka yakini sebagai penunggu di tempat itu. Mereka takut jika meninggalkan tradisi tersebut akan ada bahaya di kemudian hari. Bangunan runtuh, jembatan ambrol, gagal panen, atau musibah yang lebih besar akan datang. Lalu untuk mencegah kemurkaan jin-jin penunggu, mereka memilih untuk mengabdi kepadanya, mendekatkan diri taqarrub kepada jin. Rasulullah SAW bersabda, "Wala'anallahu man zabaha li khairillah." Dan Allah melaknat orang yang menyembelih binatang untuk selain Allah. Hadis riwayat Muslim. Mengapa yang dipilih adalah kerbau? Jawabannya mungkin beragam. Tapi apapun pilihan binatang yang dipersembahkan, hukumnya sama saja. Pelakunya diancam neraka. Nabi SAW bersabda, "Ada yang masuk jannah karena lalat, mereka masuk neraka juga karena lalat." Para sahabat bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ada 2 orang yang melewati kaum yang memiliki berhala. Mereka melarang siapapun yang lewat kecuali jika ia mau berkurban untuk berhala. Mereka bertanya kepada salah satu dari keduanya, 'Berkurbanlah.' Ia menjawab, 'Aku tidak punya sesuatu untuk aku kurbankan.' Mereka berkata, 'Berkurbanlah meskipun dengan seekor lalat.' Ia pun berkurban dengan lalat, lalu diberikan jalan. Akhirnya ia masuk neraka. Lalu mereka bertanya kepada orang yang kedua, 'Berkurbanlah.' Ia menjawab, 'Aku tidak akan berkorban untuk siapapun selain Allah Azza wa Jalla.'
Mereka pun membunuhnya, lalu ia masuk jannah. Hadis riwayat Ahmad. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari menyekutukanmu, padahal aku tahu. Aku memohon ampunan kepadamu dalam hal yang aku tidak tahu. Amin.